Number 5, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. In the last 100 years, we just now found out that the universe is ever expanding. Well, Babang Bule ini terlalu bersemangat dalam menjelaskan topik ini sehingga dia sendiri bahkan tidak bisa membedakan mana yang disebut mengembang dalam konteks ayat tersebut. Teman-teman, kemarin ada lagi yang mengirimkan saya video dari Babang Bule ini yang mencoba membuktikan bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar dengan narasi mujizat sains dalam Al-Quran. Mari kita nonton dulu videonya. I can prove to you that Islam is the one true religion in 45 seconds. Point number 1, the Quran says the word man and woman 23 times, and we have 23 pairs of chromosomes. The Quran also says the word land 13 times, the word sea 32 times, and the makeup of our earth is 71% sea and 29% land. That is crazy. Number 3, it also says the word day 365 times, which is the exact calendar we use right now. And number 4, it says the word month 12 times, which is the exact same calendar that we use right now. Number 5, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. In the last 100 years, we just now found out that the universe is ever expanding. Number 6, the Quran is 1400 years old. None of these things were around 1400 years ago. It was written, transcribed by an illiterate man who could not read or write. How have he been able to know any of that unless it was divine? That brings me to point number 7. Look at everything objectively. Objectively, if you look at what I just mentioned, how can you deny that Islam isn't the truth? Pertama, benar bahwa manusia memang punya 23 pasang kromosom. Tapi soal klaim pria dan wanita disebut sebanyak 23 kali, ini sebenarnya agak problematis. Karena setelah membaca beberapa sumber Islam, disebutkan bahwa kata pria dan wanita itu muncul sebanyak masing-masing 24 kali, bukan 23 kali. Ya, meskipun ada juga yang bilang 23 kali kan. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang benar gitu? 24 kali atau 23 kali? Well, teman-teman tentu saja bisa memverifikasinya sendiri karena saya bukan ahli tafsir. Saya hanya membaca beberapa artikel dan dikatakan bahwa klaim mujizat angka dalam Al-Quran ini cenderung selektif dalam arti ada kata yang dihitung dan ada juga kata yang tidak dihitung gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke orang-orang yang ahli di bidang tafsir, misalnya Mas Ustaz Fazil Himam, karena saya lihat beliau itu beberapa kali membantah klaim mujizat angka tersebut. Atau teman-teman bisa baca artikel-artikel ini. The Quran also says the word land 13 times, the word sea 32 times, and the makeup of our earth is 71% sea and 29% land. That is crazy. Nah, klaim pada bagian ini sudah saya bahas di video saya. Jadi, kalau penasaran silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Kalau nggak salah, Mas Ustaz Fazal Himam itu juga membantah klaim ini. Silakan cek channel YouTube beliau untuk informasi lebih lanjut. Number 3, it also says the word day 365 times, which is the exact calendar we use right now. And number 4, it says the word month 12 times, which is the exact same calendar that we use right now. Well, banyak orang yang suka sekali dengan narasi cocokologi seperti ini ya. Tapi sebelum teman-teman terpesona lebih jauh, perlu diketahui bahwa Islam sendiri justru menggunakan kalender Hijriah yang jumlah harinya hanya sekitar 354 hari sampai 355 hari dalam setahun, bukan 365 hari seperti kalender Masehi. Lantas, kalender mana yang dipakai oleh Allah dalam klaim ini? Kalau kata hari disebut 365 hari, berarti Allah sedang merujuk ke kalender Masehi, bukan kalender Islam, which is itu sangat aneh kan? Sekali lagi, saya bukan ahli tafsir, jadi untuk lebih jelas silakan tanya kepada mereka yang ahli di bidang tafsir mengenai berapa kali jumlah hari disebutkan dalam Al-Quran. Atau teman-teman bisa baca artikel yang sama yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, karena bagi saya di situ sudah cukup detail penjelasannya ya. Number 5, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. In the last 100 years, we just now found out that the universe is ever expanding. Well, Babang Bule ini terlalu bersemangat dalam menjelaskan topik ini sehingga dia sendiri bahkan tidak bisa membedakan mana yang disebut mengembang dalam konteks ayat tersebut. Ayat yang dia kutip adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah sekarang coba bandingkan dengan apa yang dia katakan. Number 5, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. Seperti yang teman-teman dengar sendiri bahwa dia bilang langit dan bumi itu mengembang. Padahal ayat itu berbicara tentang langit saja gitu, bukan langit dan bumi yang terus mengembang.
Dalam konteks kosmologi modern, yang mengembang itu adalah ruang waktu alam semestanya, dan bukan bumi. Bumi tidak mengembang, sebagaimana tata surya juga tidak mengembang. Galaksi pun tidak ikut mengembang karena terikat gravitasi. Yang mengembang adalah alam semesta itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia bilang heavens and earth are constantly expanding, ya itu keliru. Mungkin karena Babang Bule ini terlalu bersemangat dalam menjelaskan, sehingga dia mungkin salah sebut gitu. Kemudian narasi mengenai perluasan langit ini sebenarnya bukan hal yang unik ya dalam Al-Quran gitu. Karena di Bible ternyata ada juga ayat-ayat dengan narasi serupa. Jadi sekali lagi, narasi perluasan alam semesta itu bukan sesuatu yang eksklusif dalam Al-Quran. Kemudian soal tafsir terhadap ayat ini, saya ingin bertanya secara serius kepada para ahli tafsir di luar sana. Apakah para mufassir klasik sejak awal menafsirkan ayat ini sebagai perluasan alam semesta secara fisik seperti yang dibahas dalam relativitas umum? Kalau misalnya iya, apakah ada bukti historisnya? Karena kalau ulama dulu menerjemahkan ini sebagai pengembangan alam semesta, maka pertanyaannya adalah, di mana mereka di saat dulu para fisikawan percaya alam semesta itu statis? Well, secara historis, sampai awal abad ke-20, para fisikawan itu masih percaya bahwa alam semesta itu statis. Bahkan Albert Einstein sendiri pada awalnya itu percaya dengan model alam semesta statis. Padahal waktu dia merumuskan persamaan medan gravitasi tahun 1915, secara matematis persamaan itu justru menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak mungkin statis. Nah, ketika diterapkan secara kosmologis melalui solusi yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Friedman, persamaan itu menghasilkan alam semesta dinamis dalam arti alam semesta harus mengembang atau mengerucut. Tapi karena banyak fisikawan pada saat itu percaya bahwa alam semesta itu statis, maka Einstein kemudian menambahkan salah satu properti matematis yang kemudian disebut sebagai konstanta kosmologi, dengan tujuan agar solusi persamaan medan gravitasinya itu menghasilkan model alam semesta yang statis, yakni tidak mengembang ataupun tidak mengerut gitu. Sehingga tetap sesuai dengan pandangan umum para fisikawan pada saat itu. Namun belakangan setelah Edwin Hubble pada tahun 1929 menemukan bukti bahwa galaksi-galaksi itu saling menjauh yang mengindikasikan bahwa alam semesta itu mengembang, Einstein kemudian sadar bahwa ternyata dia salah dan menyebut penambahan konstanta kosmologi ke dalam persamaan medan gravitasinya sebagai blunder terbesarnya. Tapi uniknya, bahkan blunder terbesarnya pun bisa menginspirasi fisikawan masa kini. Konstanta kosmologi yang dulu sempat dibuang, namun di era modern saat ini, konstanta tersebut kemudian dipakai kembali. Dan itu bermula pada tahun 1998, di mana para astronom menemukan bahwa ekspansi alam semesta ternyata bukan hanya terjadi tetapi mengembang dipercepat. Nah, percepatan ini tidak bisa hanya dijelaskan oleh materi biasa. Maka kemudian diperkenalkanlah konsep yang disebut sebagai energi gelap atau dark energy. Nah, secara matematis, bentuk paling sederhana dari energi gelap adalah konstanta kosmologi itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita betapa fleksibelnya sains. Sains itu berubah mengikuti data. Jadi ketika ada data baru yang muncul, teori yang lama kemudian disesuaikan atau diganti. Tidak ada sesuatu yang sakral dalam sains. Semuanya tunduk pada bukti eksperimen dan observasi. Nah, sekarang kembali pada klaim tadi. Kalau memang sejak dulu ayat tersebut ditafsirkan sebagai ekspansi alam semesta, maka pertanyaannya adalah, di mana para ulama dulu ketika para fisikawan masih menganggap alam semesta itu statis? Kenapa mereka tidak muncul dan menentang para saintis saat itu dengan bilang alam semesta tidak statis, alam semesta itu mengembang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran? Bayangkannya kalau misalnya itu benar-benar terjadi, mungkin mereka akan ditertawakan di awal, tapi ketika Hubble membuktikan bahwa alam semesta itu mengembang, saya yakin dan percaya mereka pasti bakal dikenang sebagai orang-orang yang sangat revolusioner. Dunia pasti bakal heboh. Quran bakal menjadi kitab yang akan dilirik oleh dunia. Karena Al-Quran telah memprediksikan fenomena ekspansi alam semesta itu di saat sebagian besar fisikawan legendaris percaya bahwa alam semesta itu statis. Tapi faktanya kan tidak ada catatan seperti itu. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi dari apa yang saya baca, para ulama dulu umumnya memahami ayat tersebut sebagai pernyataan tentang keluasan ciptaan dan kekuasaan Tuhan, bukan sebagai ekspansi alam semesta seperti yang dimaksud dalam sains. Interpretasi expanding universe menjadi populer justru setelah sains menemukan bukti bahwa alam semesta kita mengembang. Artinya apa? Artinya para pelaku cocokologi ini hanya menunggu para ilmuwan yang bersusah payah meneliti
menghabiskan banyak uang, menguras tenaga dan energi, sampai menemukan bukti, barulah para pelaku cocokologi ini dengan santainya bilang bahwa itu sudah tertulis dalam kitab suci kami. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai cocokologi. Dan perlu diingat bahwa sains sendiri terus berkembang. Apa yang hari ini kita anggap sebagai bukti paling kuat, bisa jadi akan berubah lagi seiring dengan munculnya bukti-bukti baru yang bertentangan dengan teori kita hari ini. Contohnya seperti alam semesta statis tadi. Awalnya alam semesta dianggap statis kan, kemudian Einstein muncul dengan persamaan gravitasinya, yang justru menunjukkan bahwa alam semesta kita itu harusnya mengembang atau mengerut. Tapi karena banyak fisikawan yang percaya bahwa alam semesta itu statis, maka Einstein pun memperkenalkan konstanta kosmologi agar alam semesta itu tetap statis sesuai dengan pandangan umum fisikawan pada saat itu. Lalu kemudian konstanta kosmologi dibuang karena ternyata alam semesta itu mengembang sesuai dengan observasi Hubble. Tapi sekarang konstanta kosmologi yang dulu sempat dibuang itu justru dipakai lagi untuk menjelaskan percepatan ekspansi alam semesta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau suatu hari nanti data menunjukkan bahwa alam semesta kita itu berhenti mengembang atau alam semesta kita menyusut kembali seperti skenario Big Crunch. Jangan salah ya, beberapa orang sudah mencoba meneliti kemungkinan itu. Mereka melakukan estimasi bahwa alam semesta kita kemungkinan akan mengalami fenomena Big Crunch dalam waktu 20 miliar tahun dari sekarang. Ya, itu memang masih dalam kerangka teoritis. Dan kalau kita lihat estimasi waktunya, kita mungkin menganggap 20 miliar tahun itu waktu yang sangat lama dan ya, kita belum tahu apakah manusia masih bisa hidup pada saat itu atau tidak ya. Tapi poinnya bukan soal durasi waktunya. Poinnya adalah soal bagaimana sains itu terus berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti baru. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya teori Big Crunch ini benar, dan bayangkan juga kalau misalnya umat manusia masih ada pada saat itu. Dan para pelaku cocokologi ini terus bermunculan. Maka pertanyaannya adalah, apakah mereka akan mengakui kesalahan mereka sebagaimana Einstein dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa dia blunder? Atau justru mereka akan mencari makna baru dari ayat yang mereka tafsirkan agar kembali sesuai dengan teori Big Crunch? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Kalau tafsir terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran sejak awal begitu fleksibel dan bisa ditafsirkan ulang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, lalu atas dasar apa para pelaku cocokologi ini bisa begitu yakin bahwa tafsir mereka saat ini soal Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 itu 100% benar dan sesuai dengan ekspansi ruang waktu seperti dalam relativitas umum? Pikirkan itu baik-baik. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.